hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini Minggu tanggal 17 November tahun 2024. Kita masih diberi kesempatan hidup. Tuhan Maha Baik. Selamat ulang tahun saya ucapkan bagi saudara-saudariku yang kekasih yang usianya ditambahkan Tuhan kita Yesus Kristus 1 tahun lagi. Doa saya, semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan dengan apa yang saudara usahakan, sehingga saudara dapat mencukupi kebutuhan hidup saudara dan menjadi berkat buat banyak orang, buat pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28. Mari kita berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kemurahan Tuhan bagi kami. Syukur, syukur, syukur. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan. Kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan Yesus. Supaya dosa kami diampuni dan doa kami doa orang yang benar, yang besar kuasanya. Kami rindu hidup kami lebih menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman. Berkati kami dengan apa yang kami pelajari dari Kisah Para Rasul 28. Beri pengertian dan kemampuan dari Allah Roh Kudus untuk mempraktekkan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka kitab Kisah Para Rasul 28 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri
bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus di Malta. Lihatlah ayat 5, tercatat Paulus sama sekali tidak menderita sesuatu. Jika dihubungkan hal ini dengan Markus 16 ayat 18, Alkitab mengajarkan bahwa untuk maksud penginjilan, untuk tujuan yang ilahi, maka Tuhan memberi kuasa untuk memegang ular minum racun dan tidak mengalami celaka. Ini tidak boleh merupakan acara agamawi atau dijadikan ujian untuk membuktikan kehebatan kerohanian seseorang. Bukan. Ini adalah janji Tuhan Yesus
bagi orang yang percaya yang menghadapi bahaya seperti itu ketika melayani Tuhan dengan sungguh. Adalah dosa untuk mencobai Tuhan dengan sengaja mendatangkan bahaya atas diri sendiri. Saudara bisa lihat di Matius 4 ayat 5 sampai 7. Jadi ini bukan dipakai untuk jago-jagoan, sok-sokan. Ini kuasa yang luar biasa Tuhan berikan kepada Paulus, dan juga banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami banyak kesulitan, serangan kuasa kegelapan, masalah dalam alam, ya, tapi Paulus sama sekali tidak menderita sesuatu. Haleluya. Saudara, Pulau Malta itu sekitar 96 km di sebelah selatan Sisilia, Italia. Pelabuhannya sangat bagus dan ideal untuk perdagangan, ya. Dan Tuhan sudah berjanji, ya, bahwa perjalanan Paulus akan berhasil sampai ke Roma. Baca ya di Kisah Para Rasul 27 ya, ayat 23 sampai 25. Jadi Tuhan tidak membiarkan apapun menghentikan rencananya melalui hambanya yang setia, yaitu Paulus. Perhatikan saudara bahwa hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ya. Demikian Paulus, walaupun mengalami banyak persoalan, Tuhan menghendaki dia masih hidup untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, ya, khususnya sampai ke Roma, pusat pemerintahan dan kebudayaan pada abad pertengahan. Ya. Saudara-saudara, orang-orang di Pulau Malta itu sangat percaya pada tahayul dan banyak dewa. Ya. Paulus mengalami sudah karam kapal, digigit ular, mereka pikir itu terkutuk. Tapi pikiran yang salah itu berbalik ketika ternyata Paulus disertai Tuhan sehingga dia tidak mati. Bahkan dia diberi kesempatan melayani banyak orang sakit dan disembuhkan karena kuasa Tuhan. Mereka jadi berpikir Paulus ini utusan dewa. Dan tentu Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Selanjutnya Paulus meneruskan perjalanan dan akhirnya tiba di kota Roma. Paulus sangat rindu diberi kesempatan menginjil di Roma. Sudah tercatat di dalam Roma 15 ayat 22 sampai 29. Dia doakan itu lama saudara, dan dia usahakan. Jadi bukan cuma ingin aja, tapi ada kerinduan yang didoakan dan diusahakan. Dia menulis banyak surat atau korespondensi dengan orang-orang percaya di Roma, dan hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi lihat, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mempersiapkan diri dalam doa, dalam usaha. Paulus tiba di Roma bukan dengan keadaan nyaman. Dia terbelenggu. Dia mengalami banyak hambatan, badai, kegelapan, hampir 2 minggu, kapal terdampar, lapar, kedinginan, digigit ular, dan lain sebagainya. Tapi Paulus, puji Tuhan, tetap setia walaupun hidupnya sangat sulit. Ya. Walaupun ia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ia mengalami banyak kesulitan. Dan di dalam banyak kesulitan itu dia tambah kuat, melekat erat dengan Tuhan. Dan dia tambah banyak perbendaharaan kesaksian tentang kasih setia dan kuasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Paulus setia kepada Tuhan. Ya, dia percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun lewat banyak persoalan, dia percaya itu sungguh-sungguh. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28 itu ditulis Paulus bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lewat senang, susah, sehat, sakit, kaya, miskin, keadaan badai maupun tenang.
Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan dan yang berjalan sesuai rencananya. Amin, amin, amin. Kisah hidup Paulus sangat menginspirasi banyak orang sampai ribuan tahun, saudara. Sampai hari ini. Tentang bagaimana besarnya kasih dan kuasa Tuhan bagi orang yang sungguh percaya, taat, dan setia. Orang yang mengasihi Tuhan dalam segala kondisi kehidupan. Ya saudara, Paulus itu sungguh-sungguh contoh yang luar biasa, motivasi buat kita di zaman ini. Ya, Yesus tentu yang utama, tapi tokoh Paulus ini luar biasa. Saudara, orang-orang Kristen di Roma itu ada terkumpul melalui pekabaran Injil. Paulus belum pernah ke sana, ya. Pekabaran Injil, waktu ingat di dalam Kisah Para Rasul 2, orang-orang berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta yang pertama. Petrus bersaksi tentang siapa Yesus sesungguhnya. Ia adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat. Dia satu-satunya Tuhan. Dan barang siapa berseru kepadanya, percaya kepadanya, taat kepadanya, akan diselamatkan. Sebab di luar Dia tidak ada keselamatan. Kebaikan manusia, amal dan jariah manusia amat sangat terbatas. Kita semua perlu pengampunan dosa, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, mereka pulang dari Yerusalem, mereka memberitakan Injil, dan banyak orang menjadi percaya. Dan juga korespondensi surat-surat yang dilakukan dengan orang-orang percaya lainnya, yang memberi penerangan kepada mereka tentang pemberitaan Injil. Antara lain Paulus. Dia berkorespondensi kurang lebih 10 tahun dengan jemaat di Roma sebelum dia datang ke Roma sebagai tahanan, ya, dengan keadaan tidak nyaman. Jadi sekali lagi, menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan bukan berarti mulus. Itu berarti siap menghadapi apa saja. Tetap setia, tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Sebab segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengalami dan bagi banyak orang. Ingat saudara, kehidupan Paulus sangat memotivasi sampai hari ini. Ya, ribuan tahun setelah dia meninggal, betapa kasih dan kuasa Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia. Jadi jangan lemah karena persoalan. Justru persoalan membuat kita semakin erat dengan Tuhan. Selanjutnya pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Saudara lihat ayat 22. Orang-orang Kristen saat itu sangat dibenci, dikecam oleh penguasa dunia, orang Romawi. Karena orang Kristen, ajaran Kristen dianggap ancaman besar terhadap kekuasaan Romawi. Orang Kristen hanya percaya pada satu Tuhan yang esa, yang lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Sedangkan orang Romawi, mereka percaya pada banyak dewa, termasuk salah satunya adalah kaisarnya. Ya. Jadi sangat bertentangan. Ya, mereka anggap, waduh, ini bisa bikin kerusuhan kalau mereka tidak percaya bahwa kaisar adalah dewa. Ya, Paulus memakai perjanjian lama untuk mengajar orang-orang Yahudi tentang Yesus Kristus. Dia bertolak dari apa yang mereka sudah tahu. Dan Paulus mengatakan bahwa Mesias, ya, sudah datang. Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah. Ya. Mesias sudah datang. Yesus Kristus namanya. Jadi kitab Roma ditulis 10 tahun sebelum Paulus datang ke Roma. Dia terus-menerus berusaha berdialog dengan intens kepada orang-orang Kristen Yahudi di Roma. Jadi saudara, dia berdoa dan dia berusaha. Dia berdoa dan dia bekerja. Ada persiapan matang yang sungguh-sungguh, sehingga karena anugerah Tuhan goalnya tercapai. Kedatangannya di sana sungguh-sungguh jadi berkat. Walaupun dikatakan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri.
Jadi dia tahanan rumah, ya. Dan dia memberitakan kerajaan Allah selama dia menjadi tahanan rumah itu. Dia keluarkan uang sendiri. Dia dapat izin untuk menerima orang-orang yang datang kepadanya. Dia menulis juga selain dia menginjil kepada orang-orang yang datang kepadanya on site, ya. Dia juga menggunakan waktu 2 tahun itu banyak menulis surat-surat kepada jemaat Tuhan. Di Efesus, di Filipi, di Kolose, kepada Filemon. Jadi Paulus sangat efektif menggunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan. Ini contoh yang baik. Menggunakan sangat efektif waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau sudah sangat efektif, puji Tuhan, haleluya, maju terus. Tapi kalau belum efektif, banyakkan rebahan. Ya, mari kita bertobat dan mohon kemampuan Tuhan untuk lebih efektif menggunakan waktu. Berdoa, melakukan kerja daya, ya. Memberitakan Injil, langsung bertemu orang ataupun melalui apa yang kita bisa buat. Paulus dulu surat, kita sekarang bisa melalui WA, bisa melalui SMS, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Mari kita menggunakan waktu efektif. Menurut sejarah gereja, sekitar tahun 63 Masehi, 2 tahun sesudah Paulus datang ke Roma, Paulus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Untuk beberapa tahun dia dapat kesempatan dari Tuhan melanjutkan perjalanan misi ke Spanyol. Tercatat Roma 15 ayat 28. Selama masa itu Paulus menulis kitab 1 Timotius, kitab Titus. Jadi selain dia pergi menginjil langsung, dia juga menggunakan waktu dengan banyak menulis, menguatkan hati jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang merintis, perwakilannya di jemaat-jemaat yang sudah dibentuknya, supaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan, bertobat dari kesesatan, dan sungguh-sungguh melakukan panggilan yang Tuhan berikan. Lalu sesudah itu Paulus ditangkap lagi, dan pada sekitar tahun 67 Masehi Paulus dibawa lagi ke Roma, ya, ditahan lagi. Kitab 2 Timotius ditulisnya dalam tahanan dan penjara yang kedua di Roma. Lihat saudara, ditahan pun dia tetap menggunakan waktu dengan efektif, dan akhirnya berakhir dengan kematiannya sebagai martir, dipenggal kepalanya di zaman Kaisar Nero, hampir bersamaan dengan pembunuhan kepada Petrus dengan metode salib yang terbalik. Jadi saudaraku, Paulus walaupun dia tidak dapat bergerak leluasa karena dia tahanan rumah, tapi ia tidak ngeluh, tidak putus asa, tidak males-malesan. Dia sangat bersemangat mengisi hari-harinya maksimal bagi Tuhan dan sesama. Ia berdoa, ia menginjil secara onsite, ia menulis banyak surat untuk banyak jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Ya. Surat kiriman Paulus itu sangat berpengaruh dan sangat memberkati miliaran orang, bahkan berabad-abad sampai dia meninggal, dan bahkan sampai hari ini. Luar biasa, betapa hidup yang luar biasa. Sesudah dia diselamatkan, dia bertobat dan dia total untuk hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Mari minta Tuhan mengubah hidup paradigma kita. Sangat efektif, supaya lebih efektif, lebih berkualitas menjalani hidup ini. Karena semua harus kita pertanggungjawabkan. Hidup ini harus jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dari muda sampai yang tua sekalipun, kalau Tuhan masih kasih kita hidup, gunakan setiap hari dengan efektif. Melalui apa yang kita bisa kerjakan dengan baik, apa saja, supaya Tuhan dipermuliakan dan bukan dipermalukan. Melalui doa-doa kita,
bagi orang-orang percaya, bagi orang belum percaya, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pemimpin-pemimpin kita di negeri kita, eksekutif, yudikatif, legislatif, agar ada pertobatan besar. Mereka takut akan Tuhan, mereka dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga bangsa kita dilawati Tuhan dengan luar biasa. Betapa kita rindu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dilawati. Bagian kita berdoa. Bagian kita memberitakan Injil dengan perkataan perbuatan. Bagian kita mohon berkat Tuhan supaya kita bisa diberkati dengan uang, dengan tenaga, dengan kehadiran, dengan advice, usulan, nasihat, sehingga sungguh-sungguh hidup kita efektif. Berapa tahun lagi, berapa hari lagi kita hidup, kita tidak tahu. Jadi gunakan setiap hari maksimal. Maksimal setiap hari. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan kasihi sesama kita, mulai dengan keluarga dulu, saudara. Ada banyak orang yang saya lihat kalau sama orang lain sangat baik, sangat ramah, sangat toleran, sangat permisif, tapi dengan keluarganya sendiri sangat keras, sangat tidak baik. Nanti menyesal. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan melakukan yang terbaik. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat 31, dengan terus terang tanpa rintangan Paulus memberitakan kerajaan Allah. Dia mengajar tentang Yesus Kristus. Jadi kisah para rasul ini bukan hanya kisah Paulus, tetapi terutama ditulis oleh Rasul Lukas dengan detail. Kisah mengenai kuasa Roh Kudus, kisah mengenai pemberitaan Injil yang dilakukan dalam kehidupan orang-orang percaya sampai kesudahan zaman, supaya genaplah amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita. Injil harus disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi, dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda heran bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berhasrat, menggebu-gebu memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran, membaptis orang dalam nama Yesus, memperkenalkan Kristus. Ada penyertaan Tuhan senantiasa. Itu bukan janji kepada semua orang, hanya bagi orang yang menjalankan klausula tersebut. Saudara baca ya kembali Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kuasa Roh Kudus sangat besar tercurah, walaupun perlawanan luar biasa dari musuh, kuasa kegelapan, dan orang-orang yang mau dipakai sebagai antikristus. Orang percaya dan gereja harus sungguh-sungguh hidup dalam kuasa Roh Kudus, sehingga dimampukan hidup benar walaupun sulit, dimampukan untuk sukacita walaupun banyak masalah, dimampukan untuk hidup tetap beriman karena fokus pengharapan hanya kepada Kristus. Sehingga gereja Tuhan, orang percaya sungguh-sungguh hidup dalam kuasa kebenaran, sukacita, dan iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Kita sudah lihat di kitab Kisah Para Rasul dan akan kita lihat di kitab Roma, bahwa gereja Tuhan, orang-orang percaya sehati berdoa, minta pembaruan iman, minta kekuatan, minta karunia Roh Kudus, sehingga sanggup menjadi pelaku firman, menjadi duta besar kerajaan Allah walaupun dalam kondisi sulit. Sebab itu saudara, saya mendorong saudara untuk berdoa secara pribadi minimum 1 jam saja, seperti yang Tuhan Yesus katakan di Taman Getsemani. Dan juga menggunakan kesempatan waktu doa bersama-sama dengan teman-teman yang seiman, yang sehati, yang rindu menggenapi rencana Tuhan, bersafaat bagi banyak orang. Gereja sudah memfasilitasinya. Setiap hari Senin sampai Sabtu ada link. Kalau saudara berminat, saudara bisa hubungi teman-teman saudara untuk berdoa jam 7 sampai jam 8 malam, sehingga kita bisa berdoa buat banyak orang. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati orang. Manusia terbatas, sangat terbatas. Bagian kita berdoa dan memberitakan Injil. Bagian kita berdoa dan melakukan tanggung jawab tugas kita apapun sebaik-baiknya. Itu bagian kita.
tapi untuk merubah hati orang itu kuasa Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, mengajarkan berdoa tidak jemu-jemu. Selanjutnya Paulus bersaksi kepada seluruh pengawal Romawi juga waktu dia ditahan 2 tahun itu. Jadi orang-orang di dalam kerajaan kekaisaran itu mendengar Injil melalui Paulus yang ditahan di kompleks istana, di rumah yang dia sewa. Luar biasa ya, bagaimana skenario Tuhan mengatur sehingga para pengawal bisa kenal siapa Yesus. Persoalan percaya apa tidak itu bukan kapasitas Paulus. Kapasitas Paulus mengatakan, menyampaikan, dan akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Wow, kekristenan sangat maju luar biasa pada waktu itu. Wow, jadi saudara, jika kita berada dalam situasi apapun, senang atau tidak menyenangkan, selalu minta hikmat Tuhan untuk tiap hari memuliakan Tuhan, tiap hari melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, tiap hari melayani Tuhan dengan apa saja. Melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja, saudara. Pekerjaan kita sehari-hari yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu ibadah yang murni, yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, orang Kristen harus menjadi alat kemuliaan Tuhan, harus berguna bagi banyak orang, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Jangan sebaliknya ya. Mari kita isi waktu kita sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, Kisah Para Rasul berisi tentang kehidupan banyak tokoh, ya, Petrus, Stefanus, Yakobus, dan Paulus. Bersama dengan Roh Kudus, mereka dimampukan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Yerusalem, Antioquia, Efesus, Roma, dan banyak kota-kota lain. Tuhan menyertai dengan mujizat ya, para pahlawan iman ini. Peran Roh Kudus dalam kehidupan banyak orang, pedagang, budak, pegawai, pekerja, sipir penjara, pemilik usaha, perempuan, laki-laki, orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang kaya, orang miskin, generasi ke generasi. Peran Roh Kudus mengubah dunia dengan satu pesan yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Bagi siapa? Bagi orang yang sungguh-sungguh berseru-seru kepadanya. Artinya mau percaya, mau taat, mau setia setiap hari sampai meninggal. Kita harus membawa pesan yang sama kepada banyak orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Minta itu saudara, supaya Tuhan beri kita kesempatan dan keberanian untuk memberitakan Injil, mulai dengan keluarga kita, keluarga besar, teman-teman, komunitas, dan orang yang Tuhan kirim, supaya banyak orang mendengar dan percaya serta diselamatkan. Mari kita fokus kepada janji penyertaan Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Mari kita gigih untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan Immanuel bagi orang-orang yang bagaimana? Yang hidup berkenan kepadanya. Ada satu cerita inspiratif mengenai kegigihan di tengah kebanyak kendala, kebanyak mustahil. Tahun 1883 ada seorang insinyur bernama John Roebling. Dia sangat terinspirasi untuk membangun jembatan yang menghubungkan New York dengan Long Island. Saudara lihat di peta. Itu harus melewati sungai yang sangat besar. Ide itu tahun itu 1883 dianggap gila. Tidak mungkin. Jadi lebih baik udahlah naik kapal feri aja. Tapi John Roebling, insinyur itu, punya ide. Sangat terobsesi. Dia meyakinkan anaknya yang namanya Washington, seorang insinyur juga, bahwa jembatan itu bisa dibangun, bisa dibangun, bisa dibangun. Akhirnya proyek itu dimulai, tapi beberapa bulan terjadi kecelakaan tragis dan John Roebling meninggal, serta Washington anaknya terluka parah.
dengan kerusakan otak yang menyebabkan sarafnya mengalami kerusakan besar. Washington tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, bahkan nggak bisa gerak. Orang-orang bilang itulah negatif lah intinya. Ya, walaupun cacat parah, Washington tidak putus asa. Dia masih memiliki keinginan besar untuk mewujudkan rencana ayahnya dan rencananya, yaitu membangun jembatan panjang antara kota New York dan Long Island. Bagaimana caranya? Dia aja sudah lumpuh total begitu. Yang dia bisa hanya menggerakkan satu jarinya jadi telunjuknya. Itu saja. Yang dia bisa adalah memberi instruksi melalui istrinya yang sangat baik, yang sangat setia. Dia ketik, tulis gitu di lengan istrinya, kode-kode komunikasi, bahwa ia ingin istrinya menelepon para insinyur sekali lagi supaya proyek bisa berjalan. Selama 13 tahun Washington memberikan instruksi dengan cara menyentuh lengan istrinya dengan jarinya sampai akhirnya jembatan itu selesai dibangun. Selama 13 tahun. Sekarang jembatan Brooklyn namanya itu sangat megah, spektakuler. Itu adalah penghargaan atas semangat orang yang tidak pernah mati walaupun keadaannya amat sangat tidak memungkinkan. Dia tidak putus asa, dia tidak mengeluh, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak menyerah. Jembatan itu berdiri dengan monumen seorang cinta dan pengabdian istri yang luar biasa. Wow, dia sangat diberkati dengan istri yang sangat luar biasa. Amsal 31 diaminkan untuk istri Washington ini. Dengan sabar menerjemahkan pesan-pesan suaminya, dengan kekuatan memberitahu para insinyur tentang apa yang harus dilakukan. Jadi kisah perjuangan ini Bapak John, anaknya Washington, dan istrinya, kita tidak tahu namanya siapa, patut dihargai. Masalah cacat fisik tidak menjadi penghalang saat seorang punya tujuan dan tekad kegigihan untuk tetap maju melangkah terus. Jadi saudara, tujuan kita hidup apa? Mempermuliakan Tuhan. Apalagi melakukan maksimal apa yang Tuhan mau. Apalagi menjadi berkat bagi banyak orang, supaya banyak orang melihat perbuatan kita yang baik dan akhirnya mereka mempermuliakan Tuhan. Selama tujuan kita itu ada di dalam pikiran kita, dalam hidup kita, apapun masalahnya, Tuhan tolong kita tidak patah semangat. Ingat, tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa melalui hambatan. Justru hambatan-hambatan, persoalan, halangan itu membuat kita semakin kuat dan kreatif. Ya. Kesenangan, kenyamanan membuat orang menjadi lemah dan malas. Jadi jangan harap kondisi tambah baik, belum tentu. Bahkan Alkitab bilang kesudahan zaman, akhir zaman, hidup tambah sulit. Lakukan saja apa yang kita bisa lakukan, yang terbaik untuk Tuhan, yang terbaik untuk sesama. Mari kita berdoa sungguh-sungguh bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ingat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan setiap hari. Doakan banyak orang. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Setia, tak pernah sedetik kau tinggal
teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28. Kami bersyukur Tuhan baik dan mengasihi kami. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi lemah, putus asa karena banyak masalah. Kami mau kuat karena ada di dalam Tuhan. Kami mau kuat karena Tuhan Immanuel. Kami mau hidup berkenan kepadamu supaya Tuhan Immanuel. Kami mau melakukan yang Tuhan mau supaya Tuhan beri kami kekuatan tiap hari. Kalau di antara kami menjadi lemah iman saat ini, tambahkan iman kami. Kalau di antara kami ada yang hidup terus di dalam dosa, dalam segala wujudnya, lepaskan kami, ampuni kami mau bertobat. Kami mau fokus kepada Tuhan saja dan menggunakan hari-hari yang masih Tuhan berikan dengan efektif. Beri hati yang suka berdoa dalam nama Yesus. Beri hati yang suka melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Beri hidup yang rajin, semangat memberitakan Injil dalam nama Tuhan Yesus. Masalah kami Tuhan tahu, kami serahkan di bawah kaki salib Tuhan. Kami memandang kepadamu. Ya Bapa, tolong kami. Beri kami jalan keluar, supaya kami kembali mengalami kasih, kuasa dan mujizat-Mu.
sehingga kami dapat bersaksi kepada banyak orang tentang perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi kami demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak sekolah minggu supaya dari mereka kecil mereka cinta Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, pakai hidup mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Demikian para remaja dan pemuda, berkati mereka dengan pengenalan yang sungguh akan Tuhan, dengan kasih yang sungguh akan Tuhan, sehingga masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tetap hanya ada di dalam Tuhan. Kebutuhan mereka, waktu mereka berseru-seru kepada Tuhan dengan sungguh, berikanlah Bapa supaya mereka dapat bersaksi secara otentik tentang Tuhan. Pengenalan mereka sungguh-sungguh dengan Engkau Bapa. Demikian para wanita dan pria sampai yang paling senior pun, Tuhan berkati kami dengan hati yang lebih mengasihi Tuhan. Tuhan mampukan kami jadi teladan hidup yang baik bagi yang lebih muda. Kami menyerahkan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Sempurnakanlah doa kami. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Imani sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Cinta Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus, purpose rencana Tuhan Yesus, amin bagi kita. Persekutuan yang manis tambah erat dengan Roh Kudus membuat kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala situasi kondisi menguasai roh, jiwa, tubuh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Immanuel, saudara, semangat, bergembira karena Tuhan.